Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin sempat terputus jaringannya dan tidak bisa melakukan meet untuk seterusnya, maka untuk pertemuan pertama kemarin akan saya ganti dengan video ya. Nah, untuk video sendiri itu kalian sama kayak kemarin. Kemarin kan udah aku terangin tuh install Sublime ya. Kita pakai Sublime kemarin. Terus sama kita juga install yang namanya XAMPP. Oke, exam. Nah, yang pertama kalian lakukan jangan lupa juga di start ya examnya. Examnya kalian start yang ini aja, apa aja nggak apa-apa. Kalau MySQL nya juga di apa? Di start juga nggak apa-apa. Silakan start. Kalau udah sama seperti sebelumnya, saya izin menggunakan Visual Studio Code ya. Sama aja sebenarnya kalau kalian pakai Sublime, sama aja kan tampilannya kayak gini juga, cuman saya lebih enak pakai visual aja. Sama kok, sama nanti kan ini cuma IDE ya, cuma tempat codingnya. Di notepad pun sama aja sebenarnya, namanya juga coding. Terus untuk selanjutnya, untuk tampilannya kan seperti ini nih. Ini saya close dulu ya, basicnya. Nah, ini kemarin sampai sini ya. Ini contoh dengan font. Habis itu kita juga merubah title dan juga backgroundnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan beberapa paragraf, atau kita menggunakan P untuk paragraf, new paragrafnya. Contoh di sini paragrafnya adalah ini. Contoh gini. Ini contoh dengan menggunakan paragraf gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, nah ini di sini dia di baris baru dan bentuk paragraf baru. Nah, untuk memberi warna pada font ini kalian juga bisa memberinya di sini nih. Ada color nggak? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa kalian bikin style, itu bisa. Nah, di sini saya lakukan adalah kalian bisa menggunakan align di sini langsung, itu bisa. Align itu apa tuh? Align itu kayak itu loh, rata kiri, rata kanan, ataupun tengah. Contohnya aku ingin melakukan rata, menggunakan dia ke kiri gitu kan, kita coba. Nah, itu dia ke kanan, maksud saya rata kanan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menggunakan H1, atau di sini kan namanya nih H1, H2, H3, 4, 5, 6, ataupun header. Nah, ini kalian bisa coba sendiri ya. H1 itu yang paling besar hurufnya, itu ukurannya. H2 makin kecil. Terus kalau header kalian bisa mengira-ngira lah dari bahasa Inggris itu apa sih header. Header itu kan ya kayak judul istilahnya. Nah, di header sendiri kalian bisa buat kayak gini. Ini adalah H1 gitu kan. Kita save. Jangan lupa kalau setiap kali ya melakukan perubahan kalian juga harus save. Kalau di save itu secara defaultnya kalian pencet Ctrl S ya kan di keyboard kalian. Satu di refresh. Nih, ini adalah H1. Kalau kalian menggunakan H2 hasilnya juga akan berbeda. Kita lihat nih. Ini adalah H2 gitu kan. Adalah H2 gitu. Nah, ini beda kan dari ukurannya, segi ukuran. Meskipun dalam hal ini kalian juga bisa menggunakan style tersendiri kayak gitu. Misalnya size gitu kan. Size daripada ini apa, tulisannya, contoh kayak gini kan, kita contoh P gitu aja. Habis itu kita terus di style. Nah, ini kita menggunakan CSS, case sending style. Nanti di pertemuan 2 akan lebih mendalami. Nah, di sini kita bisa menggunakan text. Ada nggak text? Oh, langsung aja ya kayaknya. Aduh. Style and then size 6 pt. Ini menggunakan ukuran 6 pt. Kita lihat itu menggunakan 6 pt. Coba kalau kita rubah jadi 60 pt. Berubah? Bentar, F5 nya mana? Oh, ini nggak berubah ya. Bentar, text size just add Chrome. Terusnya saya sih
masa gini sih, enggak kan, size-nya biasanya size font size. Nah ini dia, lupa aku. Ini kita bisa menggunakan 6 pt gitu. Nah ini kalau kita menggunakan secara manual 60 pt, atau kita bisa menggunakan 6 pt aja ya. Nah ini kecil kan, oke. Ini untuk standarnya aja. Kalau kalian males kayak gini kan untuk menggunakan perubahan fontnya, selanjutnya kita ajarkan adalah warnanya. Di sini kalian bisa mengubah warnanya di sini nih. Color, font color kayaknya. Font color. Ada nggak font color? Nggak ada ya. Langsung color aja kalau gitu. Kalau ada, kita ubah colornya. Nah di sini kalian bisa milih. Contohnya aku pengen yang warnanya crimson. Nah itu berubah tuh. Nih, ini berubah nih kan. Oke. Selanjutnya setelah font kita akan belajar, kita lihat dulu di modul. Kita udah belajar font ya. Nih font face juga udah belajar ya tadi sebelumnya. Nih kalian bisa contoh yang lain kayak Times New Roman, Calibri dan sebagainya. Terus paragraph, nah ini udah ya kan. Alignment juga udah, alignment di sini udah kan, align. Atau kalian juga bisa menggunakan di sini nih. Style, habis itu aligns, text aligns, itu text aligns kayak gini. Nah di sini kalian bisa pilih ada center, end, justify, left, right, start dan sebagainya. Contoh aku pengen yang center lah. Nah ini, nah kayak gini, dia pindah ke tengah kan. Oke, clear. Untuk font color udah dan sebagainya udah. Kita kembali ke modul. Performance text udah nih, lewatin aja. Ada lagi line break. Nah untuk line break itu kita menggunakan kayak HR gini. Apa sih HR? Nah, kita coba kita lakukan nih, contoh ya, gini biar enak. Ini menggunakan line break ya, kita save. Nah ini menggunakan line break. Ini garis, kalau nggak salah bisa dihilangin ya garisnya. Ntar size color hair launch, size color, size nya 0 pixel coba. Nah kalau ini kita pakai pixel ya. Oh nggak bisa ya. Nah, size colornya juga kita bisa berubah, cobanya ke red gitu kan. Nah itu contohnya. Terus balik komentar. Nah di sini kalian juga bisa menggunakan komentar. Ada dua cara sih sebenarnya bisa menggunakan ini. Oh nggak bisa ya, sorry saya terbiasa dengan itu. Nggak usah bisa nih, ini line. Oh nggak bisa. Oke nggak bisa ya. Kita menggunakan ini berarti ya, ini dan ini gitu kan. Oke, berarti kalian cukup ketikkan panah kiri tanda seru min. Ini komentar, jadi dia nggak bakal dilakukan dibaca kayak gitu. Nah nggak dibaca kan kayak gitu. Nah selanjutnya untuk post test, post testnya ntar lihat di post test tuh bahasa apa sih. Oh ini di sini dia, oh ya gambar belum kuajarin ya. Oke, yang terakhir tuh import gambar ya. Untuk import gambarnya kalian bisa menggunakan gini aja, terus image gitu kan. Nah ini nanti dia auto src itu source nya. Nah di sini udah aku ya, ntar aku delete aja nih, move to recycle bin. Jadi kalian cari dulu gambar, contohnya aku cari nih yang mana ya, nih fotonya ini PMP ya. Ini dah, ini bagus kan. Nah, kita langsung ke C, langsung ke exam kalian XMPP. Aku pakai yang XM2, kalau kalian XM biasa ya. Habis itu pergi ke folder htdocs, langsung ke folder kalian yang sama seperti folder kalian di code ya. Ini di code kalian foldernya apa gitu kan, foldernya 1 ya. Nih aku di folder pweb, ntar mana pweb, habis itu 1. Oke, di sini kan file kita index.html, kalian paste di sini, ubah namanya biar enak, foto gitu aja.
Nah, di sini auto nambah dia kan. Nah, src nya kalian cukup tambah kayak gini, foto. Nah, itu udah tuker kan, foto.jpg. alt itu buat apa? Alt itu buat komen, istilahnya apa ya, biar ada namanya lah gitu. Biasanya ini adalah foto gitu. Nah, kita kembali. Nah, kita refresh. Nah, ini udah. Nih, ini adalah fotonya. Oke, untuk mengecilkan foto ini kalian bisa menggunakan, ini ada size nggak ya? Size kita 30 pixel gitu, coba. Oh, nggak bisa ya. Kalau gitu kita pakai style. Kita pakai style di sini. Contohnya aku pengen size-nya berkurang jadi 30 pixel. Nggak mau. Image size. Ntar. Image rendering. Saya bisa ntar font resolution, font size, images. Ini kemana kayak? Tadi udah loh. Ntar, wait for the minute. Images mass border 30 gitu coba. Apa ya? Oh, kalau misalnya size nggak mau, kita pakai anu aja deh. Width aja lah. Widthnya misal kita pasang 40 pixel gitu aja. Nah, gini. Untuk kecil kan? Oke. Untuk ubah ukurannya, kalian bisa gunakan ini. Terus untuk kode lainnya kalian bisa tambahin di sampingnya. Misalnya kalian ingin align-nya itu ke center lah istilahnya gitu kan. Bisa menggunakan align, text align. Oh, pakai ini aja. Oh, ini text align bisa nggak center gitu, bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Oh, berarti kita pakai ini aja. Kalau nggak mau center, kalian bisa menggunakan kayak gini, kurung center. Oke, tutup. Ini kalian pindah di belakangnya di sini. Nah, jadi dia kayak menyangkari daripada ini. Nah, di save, kita refresh. Nah, itu ya, dia ke center. Oke, selanjutnya di sini untuk gambar sudah, untuk line sudah, untuk fontnya sudah, colornya udah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah border sesuai permintaan poster kalian, biar kalian nggak mikirnya panjang-panjang. Sini kan terdapat border kan, di sini sama sini ya. Saya akan mencontohkan yang border bagian kiri dan border bagian atas. Oke. Di sini kalian bisa menggunakan apa ya? Istilahnya code terpisah. Contohnya aku ingin di sini aja lah, di bawahnya, atau di mana ya? Di bawahnya head aja, buat headnya aja ya. Kita tulisnya style aja, style gini kan. Nah, ini bisa kalian gunakan nanti. Contoh aku ingin div apa ya, border gitu aja ini ya. Nah, di dalam ini adalah code kalian yang akan kalian deklarasikan atau CSS kalian. Contoh aku ingin deklarasikan border. Nah, ini bordernya kan ada banyak nih, kalian bisa pilih nih. Aku contohnya pengen border bagian atas, yaitu border top. Oke. Nah, di sini kalian bisa pilih yang pertama tuh ukurannya dulu bisa. Size tuh kalian bisa pilih jenisnya, seriesnya bisa dotted. Dotted itu yang titik-titik. Setelah itu warnanya, kalian bisa pilih warnanya. Misalnya aku pingin blue gitu aja. Oh, jangan apa ya, black, coba black. Oke, kita save. Nah, untuk declare ini ke bagian body kalian bisa menggunakan gini. Di sini menggunakan div. Setelah itu kelas. Terus kelasnya di sini apa? Nah, ini sesuai nih bordernya, dot border, ataupun kalian bisa menggunakan kayak gini. Dia juga bisa. Sini contohnya kita menggunakan border ya, border.
Oke, udah dibuatkan kan, kita tutup. Nah, divnya ini sangkarnya kalian pindah atau kalian cut ke terakhir sini biar dia ngelingkupin segini. Jadi yang kita buat border itu di web itu yang ada terdapat di body ini. Nah, kalau kalian cuma ngelingkupi sampai sini, misal sampai H2 aja, yang dibuat border sampai H2 aja, kayak gini. Oke, kita save aja. Kita lihat F5. Oh, ini di atas. Ini titik-titiknya, bordernya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena kita menggunakan border tab. Coba kita ganti menjadi border right. Oke. Nah, ini kelihatan kan? Jadi dia ngelingkupin yang di body ini. Oke. Ya, di body ini dilengkupin semua sesuai dengan kelasnya tadi ini. Border ukurannya 5 pixel dot black kayak gitu. Selain ini kalian juga bisa menggunakan secara manual. Manualnya kayak mana? Contoh kalian menggunakan manual tuh kayak bikin aja style kayak gini, atau kalian bisa menggunakan langsung aja div habis itu style. Nah, nih baru dibuatin di sini. Contohnya border top, black dan sebagainya. Itu juga bisa. Tapi karena kita menggunakan terpisah, kita tinggal manggil kelasnya, yaitu yang kelas setelah kita buatkan, yaitu border. Atau kalian juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara titik kiri lah, kiri itu kan. Kita menggunakan border left, itu ukurannya 5 pixel. Nah, kalau yang di atas dotted, kita di bawah yang kiri kita pakai yang full ya, tanpa titik-titik. Nah, itu kita memakai solid. Nah, hal itu warnanya, contoh warnanya aku ingin warna merah gitu. Nah, di sini kalian tinggal panggil aja border kiri gitu juga bisa. Jadi gabung jadi satu bisa. Nah, kalau di refresh nih, jadi kan border kiri, border kanan. Oke. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan ukuran daripada web kalian. Contohnya konten gitu kan. Contoh aku buat konten gitu. Nah, ukuran maksimal dari webku itu cuma ingin width-nya misal 500 gitu. Nah, aku taruh sini lah. Taruh sini konten. Nah, dia bakal ngecil. Oke. Nah, kalian bereksplorasi lah hingga menjadi seperti ini. Gimana yo? Pasti bisa dong kayak gini. Yang bagian sini kalian hilangin ini ya bordernya, radiusnya, widthnya nih. Atau kalian menggunakan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan itu. Atau kalian kalau mau full juga nggak apa-apa, saya beri keringanan. Yang penting kalian bisa membuat seperti ini aja yang saya post test. Sini menggunakan center ya, saya telah dulu di sini. Untuk fontnya menggunakan center. Ini untuk Sahabat Dalan Yogyakarta. Setelah itu di bawahnya juga ada image. Tadi sudah kita pelajari ya image-nya. Itu menggunakan center juga di sini. Nah, oke. Setelah itu di bawahnya dia menggunakan font dengan colornya biru, Hamizan Hibatullah kayak gitu. Ini contoh post test anak-anak ya. Nah, ini kita bisa menggunakan font, terus habis itu face-nya apa, colornya apa, size-nya apa. Atau kita juga bisa menggunakan kayak gitu ya, contoh style gitu, langsung style juga bisa, boleh sih. Nah, kayak gitu style sama dengan contohnya style sama dengan, nah style yang sama kayak gini nanti kalau style. Atau kita bisa menggunakan font, contoh ini style. Di sini juga bisa menggunakan style, colornya juga bisa di declare sini, sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini kita juga udah belajar ya menggunakan font dan juga colornya apa dan ukurannya juga. Ukuran tuh kita dapat di sini, bisa menggunakan P ataupun kita menggunakan font kayak gini juga bisa, terserah kalian enaknya pakai apa. Terus stylenya ada font size, ada color. Nah, nih di font ini banyak banget nih, ada font size, font color,
dan sebagainya lah istilahnya. Terus juga bisa menggunakan teksnya, text align nya bisa center dan right, left ataupun justify. Nah ini udah kita contohin. Ini yang right ya, yang right mana tuh? Ini contoh menggunakan paragraf. Ini ujung paragraf. Nah ini align right, kita bisa menggunakan ini ataupun yang ini align center. Ini adalah H1 ini. Oke, udah bisa semua kan? Terus apa lagi? Ini HR udah aku terangin di sini. Nih. Nah, kalian juga bisa menggunakan sysnya kalian bisa menggunakan di sini. Nah, ini ada sysnya. Itu kalian bisa baca di sini. Set the height in pixel rulesnya adalah pixel, atau kalian bisa menggunakan style juga di sini. Habis itu sysnya berapa? Nah, sama aja sebenarnya. Contoh buat sysnya ya. Sys contoh ke 30 so. Nah nih besar kan 30 pixel. Oke, nanti explore ataupun menggunakan style juga bisa, seharusnya bisa sih. Sys 30 nggak bisa ya. Oh, oke. Berarti kita menggunakan langsung aja ya di sini. Kita menggunakan sys di sini langsung, menggunakan yang punyanya HR gitu. Yang ini. Oke. Selanjutnya di sini ada rata kanan atau teks yang kanan. Udah tahu kan tadi udah ajarin. Yang ini kiri, terus di bawahnya ada border dot ya, border dot kayak gini. Tinggal manggil aja deh. Ini kan baru kiri, terus ini yang atas, atau kalian juga bisa gabungin jadi satu kayak gini. Aduh ya Allah, border jadi satu juga apa. Nah contoh, oh ini right udah ya, belum apa, border top ya, border top contoh 5 pixel, terus habis itu dotted gitu ya, warnanya contohnya purple. Nah tuh, bisa kan? Tuh yang di atas nih. Oke, bisa kalian jadiin satu aja. Kalau mau nggak mau pisah-pisah. Oke, mungkin itu saja karena cukup panjang ya penjelasannya, sampai 22 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di kelas di web di grup, karena udah aku terangin semua, pasti bisa lah semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.